Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan mengupdate dua kabar seleksi P3K, di mana yang pertama berkaitan dengan pasal-pasal part-time yang terdapat pada PP Manajemen ASN. Kemudian honorer semua nanti siapkan berkas-berkas ini saat nanti akan login, karena Bapak Ibu ada formasi ataupun tidak, diwajibkan untuk login. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Di sini kita ada informasi dua. Yang pertama berkaitan 6 pasal P3K paruh waktu di dalam RPP Manajemen ASN. Dan yang kedua berkaitan dengan dokumen default yang harus Bapak Ibu siapkan jauh-jauh hari sebelum nanti seleksi P3K dimulai. Baik, kita baca dulu informasi pertama. 6 pasal P3K paruh waktu diatur dalam RPP Manajemen ASN, tinggal disahkan pemerintah. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini. Sekitar 1,7 juta honorer, baik yang mendapatkan formasi maupun tidak, semuanya akan diangkat menjadi ASN, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Dewan Pembina Tenaga Administrasi Nurbaiti mengaku lega setelah berkomunikasi dengan Komisi 2 terkait RPP Manajemen ini, yang menggembirakan lagi bahwa RPP Manajemen akan masuk pada tahap pengesahan. Kalau kemarin finalisasi ya, sekarang pengesahan. Alhamdulillah draft RPP sudah fix dan pastinya akan segera diajukan kepada pemerintah untuk disahkan. Dia menambahkan tahapan konseling dan harmonisasi draft RPP Manajemen ASN sudah pun selesai. Bunda Nur berharap RPP tersebut segera disahkan sebelum pendaftaran P3K. Dalam RPP Manajemen ASN yang sudah fix itu, lanjutnya diatur mekanisme P3K paruh waktu. Itu berarti seluruh honorer dibereskan pemerintah dan jangan lagi ada yang tertinggal. Nah ini ya kabar baiknya. Cuma kita was-was juga ini masuk part time atau full time ya. Diharapkan juga pemerintah daerah punya semangat yang sama dengan pusat untuk menuntaskan masalah ini. Pemda harus proaktif dalam penyelesaian masalah honorer ini. Jangan ada diskriminasi lagi kepada honorer. Namun ini ada berita lain ya. Pengesahan RPP ini menunggu presiden baru. Penuntasan honorer bakal tertunda. Ini udahlah kita abaikan saja. Kita nggak usah baca ini. Yang penting seleksi P3K dimulai, seharusnya semuanya terakomodir. Bunda Nur menegaskan kalau mekanisme P3K paruh waktu diatur dalam PP, artinya tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan. Semua bisa diselesaikan aturan yang sudah disepakati itu. Dia mengungkapkan ada 6 pasal yang mengatur P3K paruh waktu, yaitu pertama di pasal 303 ayat 3 dan 4, pasal 304, pasal 305 ayat 2, pasal 306, kemudian pasal 307 dan 308. Ayo kawan-kawan honorer jangan lupa mendaftar P3K 2024, baik ada formasi ataupun tidak, silakan daftar karena semuanya akan diangkat menjadi ASN P3K, baik sebagai paruh waktu maupun penuh waktu. Nah ini ya kabar baiknya bagi kita, intinya Bapak Ibu semua wajib mendaftar dan login pada tanggal 27 September nanti. Apa saja yang Bapak Ibu perlu persiapkan mulai dari sekarang? Ini ya, kita dapati ini dari laman SSSN dan ini merupakan dokumen dari BKN. Bahwa yang pertama pastinya pas foto ya. Pas foto di sini disebutkan formal terbaru. Berarti Bapak Ibu menggunakan jas ya, bisa jadi pakai jas ini dengan latar belakang merah. Ataupun jika tidak formal jas berarti menggunakan pakaian putih ya. Kemudian KTP, pasti scan KTP Bapak Ibu, tanda penduduk yang memang ini adalah jelas sebagai identitas untuk capilnya. Kemudian ijazah Bapak Ibu, ingat, ijazah asli atau bukan, atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan surat ya penyetaraan, ijazahnya di scan asli. Kemudian transkrip nilai, ini juga yang asli Bapak Ibu ya. Kemudian surat lamaran, nah surat lamaran mulai dari sini, mulai dari lamaran, kemudian surat pernyataan, kemudian surat pengalaman kerja. Ini ketiga-tiga ini bisa saja nanti akan bersumber dari Pemda masing-masing, karena format surat lamaran itu berbeda-beda ya terkadang, termasuk surat pernyataan, kemudian surat pengalaman. Sedangkan untuk surat pernyataan ini biasanya satu model. Ini adalah tentang surat pernyataan 5 poin Bapak Ibu ya, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Lamaran juga demikian sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Di sini masih menggunakan e-materai. Kemudian surat pengalaman kerja
Di sini disebutkan surat rekomendasi pengalaman kerja. Sebenarnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama surat pengalaman kerja, yang kedua surat aktif ya, surat aktif bekerja. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lampirkan ataupun memperkuat saja untuk surat aktif bekerja itu. Karena pada prinsipnya kan syarat untuk mendaftar itu adalah selain terdaftar di BKN, Bapak Ibu adalah boleh juga mendaftar bagi yang bekerja berturut-turut selama 2 tahun. Nah, itu perlu sekali untuk menyatakan aktif 2 tahun. Tetapi itu mungkin menjadi tambahan saja karena yang diminta di sini hanya pengalaman kerja. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini opsional, sertifikat pendidik bagi guru, kemudian bagi jabatan nakes ada STR, kemudian bagi Bapak Ibu teknis, ini jika Bapak Ibu memiliki saja menggunakan sertifikat. Karena tentu saja kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat di sini baik guru, nakes maupun teknis bisa jadi mendapatkan afirmasi ya. Di sini ada poin afirmasinya yang tentu menguntungkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sertik. Jadi ingat ya, pertama adalah pas foto, pastikan yang berlatar belakang merah. Kemudian nanti ada swap foto juga sih di dalam SSN-nya. Kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian transkrip, ada surat lamaran. Ingat nanti download sesuai format masing-masing Pemda, surat pernyataan 5 poin, surat pengalaman kerja, siap-siap nanti diminta untuk rekan-rekan yang ada bekerja di kantor dan sebagainya, sekolah untuk guru, kemudian sertifikat jika Bapak Ibu memiliki. Semoga Bapak Ibu dapat menyiapkannya dan nanti lolos administrasi agar Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi. Yang lulus tak lulus, yang penting Bapak Ibu ikut karena nanti nilainya akan di ranking dan tidak ada ambang batas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.